Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga anak-anak semuanya sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasanya, dipastikan anak-anak sudah selesai melaksanakan sholat duha. Nah, sebelum belajar juga, anak-anak harus sudah menyiapkan perlengkapan alat tulisnya di atas meja belajarnya masing-masing. Dan jangan lupa buku paket tema 2 disiapkan di atas mejanya ya. Nah, setelah semuanya sudah siap, anak-anak memulai pembelajarannya dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, anak-anak. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenal benda penghasil bunyi. Nah, coba anak-anak buka bukunya ya, halaman 33. Sambil mendengarkan video yang Ustazah tampilkan ini ya. Di sini juga ada 4 buah gambar alat musik penghasil bunyi. Nah, keempat alat musik ini merupakan penghasil bunyi buatan. Nah, jadi di sini ada beduk. Nah, ini gambar beduk. Nah, gambar beduk ini yang menghasilkan bunyi melalui dipukul, yaitu dengan cara dipukul. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada gambar alat musik angklung. Nah, alat musik angklung ini juga menghasilkan bunyi buatan. Nah, memainkannya dengan cara digoyang-goyang ya. Nah, angklung ini memainkannya dengan cara digoyang. Kemudian yang ketiga ini ada kentungan. Nah, kentungan ini menghasilkan bunyi dengan cara dipukul. Nah, ketika kentungan ini dipukul, maka akan menghasilkan sebuah bunyi seperti itu. Kemudian ini yang terakhir ada gambar pianika. Nah, gambar pianika ini menghasilkan bunyi dengan cara ditiup. Nah, jadi anak-anak, keempat alat musik tersebut yaitu menghasilkan bunyi buatan dengan caranya masing-masing. Ada yang dipukul dan ditiup, ada juga yang digoyang seperti itu. Selain 4 buah benda penghasil bunyi tersebut, masih banyak benda-benda lain ya penghasil bunyi ya. Masih banyak alat musik di sekitar kita yang bisa menghasilkan bunyi buatan seperti itu. Salah satu contohnya yaitu ada gitar. Nah, gitar itu juga alat musik yang menghasilkan bunyi buatan dengan cara dipetik. Kemudian kita akan menyanyikan sebuah lagu ya dengan judul Tik 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 Bunyi Hujan. Nah, kemarin juga kita sudah belajar bagaimana ya bunyi hujan. Nah, bunyi hujan itu merupakan bunyi alami. Nah, sekarang kita sama-sama ya anak-anak menyanyikan lagu yang berjudul Tik Tik Bunyi Hujan. Ciptaan siapa? Ciptaan Ibu Sud. Ayo dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Cobalah tengok dahan dan ranting
sekarang kita lanjutkan. Coba anak-anak buka halaman 44 di bukunya ya. Nah, ini pembelajaran yang kelima. Nah, kita akan belajar membuat soal penjumlahan dua bilangan. Nah, ini ada 3 buah lingkaran. Nah, di dalam lingkaran tersebut ya anak-anak ada angkanya. Nah, sekarang kita akan belajar membuat soal penjumlahan sesuai angka yang ada pada lingkaran tersebut. Nah, contohnya yang ini di tengah-tengah nih. Ada angka 6, ada angka 8 dan ada angka 10. Nah, artinya di sini kita akan membuat penjumlahan berapa ditambah berapa yang hasilnya 6 yang pertama di sini. Nah, yang kedua di sini angka 8. Nah, di sini artinya kita akan membuat penjumlahan angka berapa ditambah angka berapa yang hasilnya 8. Contohnya di sini ada 2 ditambah 6 ya. Hasilnya 8. Nah, yang terakhir di sini ada angka 10. Nah, sini kita nanti menulis angka berapa dengan angka berapa ditambah angka berapa yang hasilnya 10 seperti itu. Nah, kita ke contoh yang pertama. Yang pertama di sini ada angka 6. Nah, jadi kita menjumlahkan angka yang hasilnya sama dengan 6. Nah, ini ada contohnya. Yang pertama 3 ditambah 3. Nah, jadi anak-anak 3 di sini 3 ditambah 3 itu sama dengan 6. Nah, coba kita ke contoh yang kedua. Di sini angka berapa yang sama dengan 6? Iya, ada 1 ditambah 5. Ya, 1 ditambah 5 itu hasilnya sama dengan 6. Kemudian atau 5 ditambah 1 bisa juga sama dengan 6. Kemudian berapa lagi di sini? Ya, ada 2 ditambah 4. Di sini 2 ditambah 4 itu sama dengan 6. Kemudian ada berapa lagi? Ya, 6 ditambah 0. Di sini 6 ditambah 0 itu hasilnya 6 seperti itu ya. Nah, itu cara kita membuat soal penjumlahan. Kemudian contoh yang kedua di sini ada angka 8. Nah, angka 8 di sini contoh yang pertama itu ada angka 2 ditambah 6. Nah, 2 ditambah 6 di sini adalah hasilnya 8 nih. Nah, berapa lagi yang hasilnya 8? 3 ditambah berapa hasilnya 8? 3 ditambah 5 di sini. Jadi 3 ditambah 5 ini hasilnya sama dengan 8. Selanjutnya angka berapa lagi? Setelah 3 ada angka 4. Nah, 4 di sini. 4 ditambah berapa sama dengan 8? Tahu hasilnya dengan 8? Ya, 4 ditambah 4. Jadi 4 di sini ditambah 4 hasilnya sama dengan 8 seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini 8 ditambah 0. Nah, 8 ditambah 0 di sini hasilnya sama dengan 8. Nah, kemudian yang terakhir di sini 10. Nah, berapa ditambah berapa? Hasilnya 10. Ini yang pertama ada contohnya 1 ditambah
9. Nah, 1 ditambah 9 ini hasilnya sama dengan 10 ini. Kemudian 2 ditambah berapa hasilnya? 10. Iya, 2 ditambah 8. 2 ditambah 8 itu hasilnya 10 ini. Kemudian angka berapa lagi? 3, bisa. 3 ditambah berapa yang hasilnya 10? Iya, 3 ditambah 7. Ya, 3 ditambah 7 itu hasilnya sama dengan 10. Yang terakhir di sini angka berapa? Ya, angka 4, bisa. 4 ditambah berapa hasilnya 10? Ya, 4 ditambah 6. Di sini 4 ditambah 6 hasilnya 10. Nah, setelah 4 ada angka 5 juga bisa. 5 ditambah 5 juga bisa 10. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, jadi membuat soal penjumlahan seperti itu. Ustazah harapkan semoga anak-anak dapat memahami bagaimana cara membuat soal penjumlahan ya. Jadi anak-anak, kita belajar penjumlahan itu sangat penting ya, sangat dibutuhkan. Nah, penjumlahan itu ada di sekitar kita. Contohnya saat bermain dan bertanding olahraga, kita melakukan penjumlahan. Misalnya menghitung perolehan nilai dalam perlombaan, itu kita membutuhkan kemampuan untuk menjumlahkan agar adil dan tidak merugikan orang lain, tidak merugikan teman-teman kita yang sedang bertanding, seperti itu. Penjumlahan juga harus dilakukan dengan sangat teliti. Anak-anak semuanya tetap semangat ya belajar penjumlahan. Nah, belajar penjumlahan itu sangat menyenangkan. Belajar penjumlahan itu sangatlah menyenangkan anak-anak. Nah, belajar penjumlahan juga memerlukan ketelitian, seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Nah, kita akan sambung besok lagi ya. Semoga apa yang Ustazah jelaskan pada hari ini anak-anak bisa memahami dan dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Semoga anak-anak serta keluarganya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.